Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nah, di sini saya sendiri, Priti Singgam, akan menyusun topologi dan juga akan mengkonfigurasi IP. Baik, di sini kita akan menggunakan 4 router, di mana kita akan menggunakan routing statis. Nah, di sini saya akan berikan router dengan nilai 2911 sebanyak 4. Baik, lalu saya akan meletakkan PC di bawah routernya, 4 juga. Nah, baik, kita akan menggunakan kabel otomatis untuk setiap dari router ke PC-nya. Setelah menggunakan cabling ini, kita akan beralih ke pemberian IP address di router dan juga di PC. Oke. Di sini saya berikan untuk router pertama itu 192, 168, 100, 1/24. Nah, untuk PC-nya kita berikan 192, 168, 100, 2/24. 168, 100, 2/24. Begitu juga seterusnya, kita harus memberikan IP di setiap router dan juga PC. Untuk router kedua kita berikan 172, 16, 100, 1/24. Lanjut ke sini, ini juga 172, 16, 100, 2/24. 72, 16, 100, 2/24. Untuk router ketiga, saya gunakan IP 10, 10, 10, 1/24. Di sininya berarti 10, 10, 10, 2/24. Lanjut, terakhir IP keempat, router keempat, kita berikan IP 10, 11, 10, 1/24. Maka di sini 10, 11, 10, 2/24. Nah, kita lanjut ke mengkonfig IP di router. Baik, kita ke CLI, kita ketik no, kita tekan enter, lalu kita klik enable, lalu configure terminal, lalu lanjut ke interface gig internet ethernet 0/0. Baru kita bisa masukkan IP address dari si router. IP address router yang ke satu ini kita masukin IP address-nya 192, 168, 101. Jangan lupa subnet max-nya 255, 255, 255, 0. Jangan lupa no shutdown. Oke, kita lanjut mengkonfig IP di PC-nya. Kita ke desktop, IP configuration. Nah, IP for address ini adalah IP dari si PC-nya. 192, 168, 102. Ini akan otomatis terisi. Lalu kita lanjut ke default gateway-nya. Default gateway-nya itu adalah ini, si routernya. Jadi kita tulis 192, 168, 101. Baik, sudah. Kita sudah mengkonfig IP di PC satunya. Ini sudah terkonfigurasi. Lalu kita lanjut ke router kedua. Sama seperti langkah pertama di router pertama, kita masuk ke CLI, kita klik no, enable,
configure terminal, term, lalu kita lanjut interface, gigabit Ethernet 0/0, lalu kita masukin IP address dari si router kedua. IP-nya itu 172.16.100.1. Jangan lupa sorry, salah itu. Jangan lupa subnet max-nya. 172.16.100.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Oke. Setelah mengkonfig routernya, kita lanjut ke config IP di PC-nya. Sama seperti step pertama tadi. Kita masuk ke PC-nya. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, ini adalah IP si PC-nya. Baik, kita tulis 172.16.100.2. Ini akan otomatis terisi. Sorry, ini kita harus perbaiki 255.0. Baik, di sini default gateway-nya itu sama. Itu adalah si routernya. Kita tulis 172.16.100.1. Baik, sudah. Begitu juga dengan router ketiga dan router keempat, kita harus mengkonfigurasi IP-nya, masing-masing IP-nya dari si router dan si PC. Interface gig Ethernet 0/0, kita masukkan IP address-nya. IP address dari si router ketiga ini. Kita masukin 10.10.10.1, di mana subnet max-nya juga sama 255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Oke. Lanjut, kita mengkonfigurasi IP dari si PC-nya. Kita klik PC-nya. Lanjut IP configuration-nya. IP for address ini adalah IP si PC 10.10.10.2. Jangan lupa memperbaiki subnet max-nya 255.255.0. Lanjut ke default gateway. Default gateway-nya itu si routernya 10.10.10.1. Baik, sudah. Kita sudah mengkonfigurasi IP di PC. Lanjut lagi ke router terakhir, router keempat. Kita config melalui CLI lagi, seperti yang tadi. IP address. Ini adalah IP address-nya. Kita tulis 10.11.10.1. Jangan lupa subnet max-nya juga 255.255.255.0. Sorry, 0. No shutdown. Oke. Lalu terakhir, kita mengkonfig IP dari si PC. Oke. 10.11.10.2.
subnet max-nya juga kita harus perbaikin. 255 0. Oke, default gateway-nya itu router 10 11 10 1. Baik, kita sudah mengkonfig Baik, kita sudah mengkonfig IP router dan juga mengkonfig IP PC. Baik, untuk mengkonfigurasi router ke router akan dilanjutkan oleh teman saya, Tania. Baiklah, di sini saya Tania Delva Arsyad akan melanjutkan routing dari 4 router ini. Yang pertama kita hubungkan dulu kabelnya dari R1 ke R2, lalu R2 ke R3 dan R3 ke R4. Kita hubungkan dulu kabel. Setelah semua terhubung, kita masuk ke CLI-nya R1. Tapi sebelum itu kita akan setting dulu, akan catat dulu IP yang akan digunakan untuk menghubungkan R1 dan R2. Di sini kita pakai IP-nya 11.11.11.1/24 dan di R2 kita pakai 11.11.11.2/24. Lalu kita buka CLI dari R1. Kita masuk ke enable, lalu configure terminal. Dan kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu setting IP address seperti biasanya. Nah, di R2 kita lakukan juga hal yang sama. Masuk ke interface gigabit 0/1. Lalu kita buat no shutdown lagi. Nah, baik, kita akan melanjutkan untuk konfigurasi mengrouting antara R2 dan R3. Pertama-tama kita catat dulu IP yang akan digunakan untuk R2 dan R3 di gigabit 0/2 dari R2 dan gigabit 0/1 dari R3. Kita pakai IP 12.12.12.1/24 untuk R2, dan untuk R3 kita memakai 12.12.12.2/24. Setelah itu kita masuk lagi ke R2 di CLI. Dari interface yang 0/1 tadi kita exit dulu ya, kita exit dulu. Lalu kita masuk lagi ke interface yang 0/2-nya, gigabit 0/2. Lalu settinglah IP address-nya 12.12.12.1. Lalu subnet mask-nya juga 255 255 255.0.
Lalu kita tulis no shutdown lagi. Nah, di R3 kita lakukan hal yang sama. Masuk ke enable, configure terminal. Lalu kita masuk ke interface yang 0/1. Lalu setting IP address seperti biasa. Dan pilih no shutdown lagi. Lalu untuk R3 ke R4 kita buat lagi IP-nya 13.13.13.1/24, dan yang kedua juga kita bikin 13.13.13.2/24. Kita ke R3 dulu, lalu kita lakukan hal yang sama ke interface 0/2. Lalu setting IP address-nya 13.13.13.1 dan subnet mask-nya. Lalu no shutdown. Terakhir kita ke CLI dari router 4. Di sini kita masuk ke interface gigabit yang 0/1 di router 4 ya. Lalu setting IP address-nya lagi 13.13.13.2 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Nah, ini antara routernya sudah terhubung. Sekarang kita tinggal menghubungkan antara laptopnya atau PC-nya satu sama lain. Baiklah, di sini untuk konfigurasinya kita ke R1 dulu. Lalu ke menu configure terminal. Caranya itu kita buat IP root, terus tuliskan IP root, kemudian IP network tujuan, subnet mask, dan IP gateway-nya. Nah, untuk menghubungkan antara R1 dan R2, kita menggunakan IP gateway 11.11.11.2, atau itu adalah IP IP gigabit 0/1 dari R2.
Lalu di R2 kita juga lakukan hal yang sama dengan menuliskan perintah IP root, lalu IP network tujuan, yaitu IP network dari R1, subnet masknya, dan terakhir itu adalah IP gateway. IP gateway-nya kita pakai yang 11.11.11.1. Nah, sekarang sudah terhubung. Sekarang kita lanjut ke R2 ke R3. Kita juga akan lakukan hal yang sama, yaitu IP root, IP network tujuan, subnet mask, dan IP gateway. Di sini kita pakai IP gateway-nya yaitu 12.12.12.2, yaitu IP gigabit 0/1 dari R3. Setelah selesai, kita ke R3 dan hubungkan dengan R2 dengan perintah yang sama, IP root, lalu IP network dari R2, dan IP gateway-nya yang kita pakai yaitu 12.12.12.1. Oke, sekarang giliran hubungan antara ketiga dan keempat. Kita ke R3, lakukan hal yang sama juga dengan gateway 13.13.13.2 dan networknya 10.11.10.0. Lalu yang terakhir kita ke R4 dan lakukan hal yang sama juga dengan IP gateway 13.13.13.1 dan IP networknya adalah 10.10.10.2. Nah, akhirnya proses routing sudah selesai dilaksanakan. Sekarang tinggal mengecek koneksi antar PC dan network yang akan dilanjutkan oleh teman saya Afifah Naila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Afifah Naila. Di sini saya akan menguji antar PC yang sudah di routing. Kita coba dulu untuk PC yang pertama. Kita buka command prompt. Kita akan ngeping ke router 2 dengan IP 11 11 11 2. Di sini sudah
ada replay from dan TTL yang menandakan bahwa ping dari PC1 ke router 2 berhasil. Selanjutnya kita lakukan untuk ke PC2 dengan cara ketik ping, kemudian masukkan IP dari PC2 yaitu 172.16.100.2. Jika sudah muncul replay from dan TTL seperti ini, maka proses pingnya sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan proses ping dari PC1 ke router 3. Kita masukkan ping, kemudian IP dari router 3 yaitu 10, 10, 10, 1. Jika sudah keluar seperti ini, maka proses pingnya berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke PC3. Kita ketik ping, kemudian IP dari PC3 yaitu 10, 10, 10, 2. Kita tunggu dulu. Sudah muncul seperti ini yang menandakan bahwa pingnya berhasil. Kita lanjut ke router 4. Kita ketik ping, kemudian masukkan IP dari router 4 yaitu 10, 11, 10, 1. Proses pengepingannya sudah berhasil. Lanjut, kita ping ke PC4 dengan IP 10, 11, 10, 2. Sudah keluar seperti ini, maka menandakan bahwa proses pingnya sudah berhasil. Nah, kita lanjut untuk mengetes di PC kedua. Kita buka dulu comment prompt-nya. Kita lakukan ke router 1 dengan memasukkan IP 11, 11, 11, 1. Nah, proses untuk ping dari PC2 ke router 1 sudah berhasil. Karena sudah muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut ke PC1 dengan memasukkan IP 192, 168, 100.2. Sudah berhasil karena sudah muncul seperti ini. Kita lanjut ke router 3 dengan IP 12, 12, 12, 2. Sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke PC3 dengan IP 10, 10, 10, 2. Sudah berhasil. Kemudian kita coba ke router 4 dengan memasukkan IP. Kita ketik dulu ping, kemudian masukkan IP di router 4 yaitu 10, 11, 10, 1. Kita tunggu, kemudian sudah keluar seperti ini, yang menandakan sudah berhasil. Kemudian kita coba lagi ke PC4 dengan memasukkan IP-nya 10, 11, 10, 2. Kita tunggu, dan sudah berhasil. Kita coba ke PC ketiga. Di PC 3 kita akan melakukan
ping ke router 2 terlebih dahulu. Kita buat ping, kemudian kita masukkan IP dari router 2 yaitu 12 12 12 1. Kita tunggu. Jika sudah keluar seperti ini, maka proses pingnya sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke PC 2 dengan IP 172.16.102. Kita tunggu. Dan jika sudah seperti ini, maka proses pingnya berhasil. Kita lanjut ke router 1. Kita masukkan ping dari router 1 yaitu 192 168 101. Sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke PC 1 dengan IP 192 168 102. Sudah berhasil ya. Kita lanjut ke router 4. Ping IP dari router 4 yaitu 13 13 13.2. Sudah berhasil ping ke router 4 dan kita lanjut melakukan ping ke PC 4 dengan IP 10 11 10.2. Nah, sudah berhasil. Baiklah, kita lanjut untuk melakukan ping dari PC 4. Kita coba dulu ke router 1. Kita coba dulu ke router 3 dengan memasukkan IP 13 13 13 1. Ping ke router 3 sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke PC 3 dengan memasukkan IP 10 10 10.2. Ping ke PC 3 sudah berhasil. Kemudian lanjut ke router 2 dengan memasukkan IP 172 16 101. Untuk ke router 2 sudah berhasil. Ini. Kemudian lanjut ke PC 2 dengan memasukkan IP 172 16 102. Nah, untuk di PC 2 juga sudah berhasil. Lanjut kita coba ke router 1 dengan melakukan ping dan memasukkan IP dari router 1 yaitu 192 168 100 1. Ping ke router 1 juga sudah berhasil. Seperti ini. Dan terakhir, kita lakukan ping ke PC 1 dengan memasukkan IP 192 168 102. Nah, untuk ke PC 1 juga sudah berhasil dari PC 4. Jadi sudah kita uji antar PC yang sudah di routing dan semuanya sudah berhasil. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.